Perkenalkan, nama saya Utin Nurul Hidayah dengan NIM 1240167, semester 3 kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita beralih untuk ke soal yang pertama. Jelaskan oleh saudara konsep dari usaha, wirausahawan, dan kewirausahaan, dan jelaskan perbedaannya. Nah, baik, di sini saya akan langsung menjawab saja. Pertama, kita bahas dulu apa itu usaha. Secara sederhana, usaha itu adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai, entah itu barang ataupun jasa. Nah, tujuannya itu jelas untuk mendapatkan keuntungan, memenuhi kebutuhan konsumen, dan menciptakan nilai tambah. Nah, contoh yang paling dekat bisa kita ambil saat ini seperti warung-warung kopi kecil di depan rumah, usaha fotokopi, jualan online, jasa cuci motor ataupun mobil, dan sebagainya. Nah, selanjutnya wirausahawan. Wirausahawan itu orang yang menjalankan usaha dengan cara yang kreatif, inovatif, berani untuk mengambil resiko, dan punya kemampuan untuk melihat peluang. Jadi bukan sekedar orang yang punya bisnis saja, yang membedakannya itu adalah cara berpikirnya. Nah, misalnya dua orang itu sama-sama dia jual gorengan, tetapi seorang wirausahawan itu akan mencari cara supaya jualannya itu berbeda, entah itu kemasannya yang lebih rapi, lokasinya lebih strategis, atau dia menawarkan menu tambahan yang lagi tren pada saat ini ke dalam gorengannya tersebut. Lalu kewirausahaan itu adalah proses, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dia memanfaatkan peluang, berinovasi, dan juga mengambil resiko terukur dan mengelola usaha supaya lebih berkembang. Nah, jadi dia lebih ke mindset dan prosesnya, bukan hanya kegiatannya saja. Nah, perbedaan dari ketiga ini, yang pertama, usaha. Usaha itu adalah aktivitasnya. Wirausahawan itu adalah orangnya, dan kewirausahaan itu sifat, kemampuan, dan proses berpikir yang dipakai si wirausahawan ini untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, contoh lebih gampang bisa kita ambil. Yang pertama, usahanya itu dia jualan minuman boba misalnya. Nah, wirausahawannya itu orang yang menjual minuman boba tersebut. Nah, kewirausahaannya itu cara dia untuk menciptakan resep yang unik, promosi yang kreatif, mengelola keuangan, dan memperluas cabang-cabang toko bobanya tersebut. Nah, soal nomor 2, salah satu munculnya ide dan gagasan kewirausahaan adalah faktor eksternal seperti ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jelaskan oleh saudara dan berikan contoh yang tepat. Oke, baik, di sini saya akan langsung menjawab saja. Ide bisnis itu bisa muncul dari banyak hal. Salah satunya itu faktor eksternal, yaitu apa yang kita lihat.
kita dengar atau kita amati di lingkungan sekitar kita. Nah, salah satu metode yang paling populer itu adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, yang pertama itu amati. Nah, artinya kita memperhatikan apa yang sedang sukses di pasar-pasar sekarang ini. Contohnya kita itu lihat ada es kopi susu kekinian yang lagi rame tuh, yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Yang kedua, tiru. Nah, kita bukan sekedar meniru mereka jualan mentah-mentah begitu saja, tetapi kita juga harus mempelajari cara kerja yang sudah terbukti akan berhasil. Misalnya kita meniru konsepnya nih, minuman yang manis, harganya itu yang terjangkau, kemasannya yang kekinian. Nah, yang ketiga modifikasinya. Nah, ini yang menurut saya yang paling penting. Mengapa? Karena modifikasi itu berarti kita membuat sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih unik, dan lebih sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Nah, contohnya kopi susu kekinian yang sekarang ini itu kan biasanya ada yang banyak yang manis banget ya. Lalu kita itu bisa modifikasi dengan bikin kopi susu yang rendah gula, atau nambah varian di menu yang non kafein buat anak-anak dan remaja. Atau kita bisa buat konsep kopi literan untuk keluarga. Nah, itu yang namanya ATM. Contoh lain yang bisa kita ambil, kita lihat orang itu jual keripik pisang, terus kita tiru idenya tersebut, tapi kita modifikasi dengan rasa yang tidak biasa, yang tidak ada di kalangan pasaran, seperti rasa karamel ataupun sambal matah. Nah, akhirnya produk kita itu punya ciri khas yang tersendiri. Jadi ATM ini bukan sekedar plagiat, bukan hanya plagiat, yang membedakannya adalah inovasinya. Soal yang ketiga, jelaskan oleh saudara sejauh mana sikap dan kepribadian seorang wirausahawan sangat menentukan keberhasilan dan keberlangsungan usaha, dan berikan contoh yang konkret. Oke, di sini saya akan langsung menjawab juga. Sekarang kita masuk bagian terakhir. Sikap dan kepribadian seorang wirausahawan itu sangat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah usaha tersebut. Karena sebaik apapun bisnisnya, jika orang yang menjalankannya itu tidak punya mental yang kuat, usahanya itu akan gampang sekali jatuh. Beberapa sikap penting seorang wirausahawan. Yang pertama, percaya diri. Orang yang ragu-ragu itu akan sulit untuk mengambil keputusan. Misalnya, ketika pelanggan itu sepi, wirausahawan itu harus percaya diri untuk mencoba strategi yang baru. Nah, yang kedua, dia berani mengambil resiko. Nah, bisnis itu kan bakal selalu ada risikonya. Bedanya wirausahawan itu mengambil resiko yang akan diperhitungkan, bukan asal nekat saja. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Pasar itu dinamis. Produk yang laku tahun ini bisa tidak laku pada tahun ke depannya. Jadi kreativitas di sini itu sangat diperlukan agar bisa produk kita itu tidak hanya laku di tahun ini saja, tapi juga bakal laku lagi di tahun kedepannya. Nah, yang keempat itu pantang menyerah.
Nah, ini tuh yang sering menentukan apakah usaha bertahan atau berhenti saat di tengah jalan. Nah, banyak bisnis gagal itu bukan karena produknya yang jelek, tetapi karena pemiliknya itu cepat menyerah. Nah, yang kelima, disiplin dan konsisten. Contoh paling sederhananya itu kita buka toko tepat waktu pada setiap harinya. Meski ini tuh kelihatannya sepele ya, tapi ini tuh sangat menentukan kepercayaan pelanggan kepada kita. Nah, contoh konkret yang bisa kita ambil, misalnya nih ada orang jual ayam geprek. Nah, pada saat awal buka itu kan tentu pembelinya jauh lebih sedikit. Kalau kita itu tidak punya mental yang kuat, mungkin seminggu saja toko kita itu sudah tutup. Nah, tapi kalau seorang wirausahawan sejati, dia akan mencoba mengubah level pedas ayam tersebut. Nah, menambah varian sambal yang berbeda-beda, yang unik. Dia juga akan membuat promo paket hemat. Nah, dia juga akan meningkatkan pelayanan mereka dan juga bakal lebih menjaga kebersihan tempat mereka jualan. Nah, dengan sikap kreatif dan tidak mudah menyerah, usaha kecil seperti itu bisa bertahan, bahkan mungkin lebih berkembang lagi ya. Nah, kita kan tidak tahu ya. Nah, contoh lain juga banyak UMKM yang bertahan di masa pandemi karena pemiliknya itu yang cepat sekali beradaptasi dengan jualan-jualan online. Nah, itu kan bukti bahwa kepribadian yang fleksibel dan mau belajar itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha tersebut. Nah, untuk kesimpulannya, jadi dari penjelasan yang tadi itu bisa kita simpulkan bahwa usaha, wirausahawan, dan kewirausahaan itu dia saling berkaitan, tetapi dia memiliki makna yang berbeda-beda. Ide bisnis itu bisa muncul dari lingkungan sekitar kita dengan metode ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Dan yang paling penting, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh produk, tetapi juga oleh sikap dan kepribadian orang yang menjalankan bisnis tersebut. Nah, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.